Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam, silakan duduk Mbak. Baik Mbak. Iya. Ada yang bisa saya bantu Mbak? Jadi gini Mbak, saya kesini mau konsul tentang ini kehamilan Mbak. Tentang kehamilan. Sekarang udah hamil usia berapa Mbak? Belum Mbak. Oh, baru mau persiapan? Iya. Oh iya, bagus. Mbaknya udah menikah atau baru mau menikah Mbak? Alhamdulillah sudah menikah Mbak. Oh iya, alhamdulillah ya Mbak ya. Untuk suaminya sendiri kemana ya Mbak? Kok nggak nganter ke sini? Oh iya. Suaminya lagi kerja, jadi sendirian aja kan masih konsul gitu. Iya. Boleh diberitahu Mbak nama aslinya siapa? Indriani. Indriani, Mbak Indriani ya. Usianya sekarang berapa Mbak? 28 tahun Mbak. 28 tahun. Tempat tanggal lahir Mbak? Lingkar Barat 19 Oktober 1992. Lingkar Barat. Alamatnya sekarang tinggal di mana ya Mbak? Masih tinggal di Lingkar Barat Oh, Mbak. masih tinggal di Lingkar Barat. Untuk konsultasinya kita sharing-sharingnya 15 menit sampai 20 menit ya Mbak. Iya Mbak. Sebelum kita mulai konsultasinya lebih baik kita mengucapkan Bismillah terlebih dahulu Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah kita mulai. Di sini mau persiapan tentang kehamilan ya Mbak. Baiklah kita mulai aja ya Mbak. Di sini untuk persiapan kehamilan itu ada beberapa poinnya. Yang pertama yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Itu bisa dilakukan dengan cara sering-sering mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, dan dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Nah, untuk airnya sendiri itu kalau bisa Mbak itu menggunakan air yang bersih, apalagi untuk air yang digunakan untuk memasak atau masak air atau masak makanan gitu. Dan yang poin kedua yaitu pemenuhan gizi seimbang. Sebelumnya Mbak udah pernah tes darah atau belum? Sudah Mbak. Oh, bagaimana hasilnya Mbak? Alhamdulillah normal Mbak, nggak ada kelainan. Alhamdulillah. Berarti udah ya Mbak ya. Untuk menjaga keseimbangan gizi itu bisa dilakukan dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat seperti buah, sayur, dan kalsium. Dan cara pengolahannya juga harus diperhatikan Mbak. Misalnya Mbak lagi memasak sayur. Nah, pengolahannya itu yang pasti harus higienis. Dan untuk cara pengolahannya itu biasanya Mbak kalau masak sayur itu dipotong dulu atau dibersihkan dulu? Dipotong dulu baru dibersihkan Mbak. Oh, dipotong dulu baru dibersihkan. Iya. Sebaiknya itu Mbak dibersihkan dulu baru dipotong, karena takutnya itu gizinya itu pas dicuci itu keluar Mbak. Iya. Mbaknya suka makan makanan siap saji seperti makan di luar gitu atau makan di rumah? Kadang-kadang sih Mbak, kadang-kadang makan di luar kalau lagi moodnya, tapi sering di rumah Mbak. Kalau bisa dikurangin ya Mbak, karena kan kita nggak tahu tuh cara pengolahannya itu higienis atau enggak. Nanti takutnya kan nggak higienis, lebih baik itu masak sendiri lah Mbak ya. Iya. Makan di rumah gitu. Dan untuk menunjang nanti tuh agar Mbak nggak terkena anemia, nanti saya akan memberikan tablet FE untuk dikonsumsi, dan Mbaknya juga bisa mengonsumsi makanan yang mengandung asam folat seperti brokoli gitu ya Mbak ya. Karena ini Mbak, anemia ini tuh sangat berbahaya saat kehamilan karena bisa mengakibatkan perdarahan, keguguran, nanti juga bayinya berat badannya kurang. Jadi sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi tablet FE ini. Itu biasanya itu kalau
pada saat kehamilan itu biasanya 90 tablet selama masa kehamilan. Ada yang ditanyakan, Mbak? Enggak, Mbak. Oh, belum ya. Nah, ini untuk poin yang ketiga yaitu menjaga kesehatan reproduksi. Nah, itu bisa dilakukan dengan cara mbaknya tuh selalu memakai handuk yang lembut, kering, tidak bau, dan tidak lembab. Dan untuk bahannya itu, Mbak biasanya itu dianjurkan memakai pakaian dalam yang bahannya itu menyerap keringat, Mbak, agar nanti itu tidak bisa menimbulkan bau. Nah, untuk pakaian dalamnya sendiri itu minimal 2 kali sehari lah, Mbak ya, ganti-ganti biar nggak lembab gitu kan. Iya, Mbak. Iya. Untuk poin selanjutnya itu imunisasi TT. Sebelum melakukan pernikahan, Mbaknya udah melakukan imunisasi TT atau belum? Sudah, Mbak. Oh, sudah. Alhamdulillah. Nanti pas kehamilan juga dilakukan imunisasi TT, Mbak, karena fungsinya pada ibu hamil itu untuk mendapatkan kekebalan tubuh agar terhindar dari penyakit yang ditimbulkan oleh bakteri tetanus. Nanti bisa itu ya, Mbak ya, di searching, dicari-cari tahu tentang imunisasi TT. Nanti bisa dilihat dari penelitian Dia Tri Ratnasari pada tahun 2017 tentang faktor yang berhubungan dengan pelaksanaan imunisasi TT pada ibu hamil. Iya, Mbak. Iya. Baiklah, lanjut ya, Mbak ya, ke poin selanjutnya yaitu penyakit menular seksual. Sebelumnya apa Mbak tahu apa saja gitu ya penyakit menular seksual? Tahu sih, Mbak, tapi nggak banyak. Seperti yang saya ketahui itu seperti ini, HIV kan menular kan, Mbak ya? Iya, itu sangat terkenal ya, Mbak ya. HIV itu selain HIV itu ada hepatitis B, Mbak, ada hepatitis C, ada sipilis, ada gonore, ada chlamydia dan sejenisnya. Pada saat kehamilan itu Mbak harus diwaspadai lah penyakit menular ini, karena kalau ibu hamil terkena penyakit menular itu bisa menular ke janinnya. Nah, ini nih sangat berbahaya, Mbak. Hal ini bisa memicu keguguran, gangguan kesehatan, dan nanti tuh bayinya juga bisa mengalami cacat lahir. Jadi itu ya, Mbak ya, harus diwaspadai lah agar nanti tidak terjadi apa-apa pada saat kehamilan. Untuk poin terakhir itu pada saat kehamilan atau persiapan kehamilan itu harus menghindar dari asap rokok atau bila perlu mengkonsumsi rokok itu dijauhin ya, Mbak ya, dan minuman yang beralkohol dan nafza, karena ini juga bisa memicu keguguran pada saat kehamilan. Mungkin itu aja ya, Mbak ya, poin-poinnya pada persiapan kehamilan. Apakah Mbaknya sudah mengerti? Mengerti, Mbak. Sebelumnya apakah ada yang mau ditanyakan lagi, Mbak, atau udah jelas? Ada, Mbak, saya mau nanya yang poin kedua tadi yang tentang tablet FA itu, Mbak. Nah, itu cara mengkonsumsinya gimana, Mbak? Oh iya, tadi lupa ya, Mbak ya, ngasih Iya, tahu Mbak. caranya. Iya, itu untuk tablet FA-nya, Mbak, itu dikonsumsi 1 kali sehari. Mengkonsumsinya itu bisa dilakukan pada pagi hari dan malam hari. Nanti itu tergantung Mbaknya itu merasakan mual muntah atau tidak. Nah, kalau Mbaknya merasakan mual muntah itu dianjurkan dikonsumsi pada malam hari. Kalau tidak, lebih dianjurkan itu pagi hari. Nah, dan dikonsumsinya itu bila perlu, Mbak, menggunakan air jeruk gitu. Karena di air jeruk itu mengandung vitamin C dan agar tablet FA-nya itu lebih cepat terabsorpsi. Dan minum FA ini sangat tidak dianjurkan menggunakan kopi dan teh, Mbak, karena
kopi dan teh itu mengandung kafein dan tidak baik untuk kesehatan. Ya, ada lagi Mbak? Ada Mbak yang tadi yang apa tentang imunisasi teteh. Nah itu kan sebelum nikah kita udah imunisasi teteh tuh. Nah pas kehamilan tuh kapan lagi kita imunisasi tetehnya Mbak? Untuk imunisasi teteh pada kehamilan itu nanti dianjurkan itu melakukan imunisasi teteh itu 2 kali Mbak, suntikan 2 kali. Nah itu pada trimester ketiga pada usia kehamilan 7 bulan. Nah untuk suntikan yang keduanya itu dilakukan 4 minggu setelah suntikan pertama. Berarti mbaknya hamil di suntik pertama itu di usia kehamilan 7 bulan. Nah nanti di usia kehamilan 8 bulan nanti disuntik lagi Mbak. Iya. Ada lagi Mbak? Sudah Mbak. Oh iya. Apakah udah mengerti Mbak? Insya Allah sudah Mbak. Alhamdulillah ya mbaknya udah ngerti. Berarti boleh saya minta tolong Mbak diulang kembali gitu apa aja poin-poinnya, kan siapa tahu kan mbaknya tadi lupa gitu ya. Biar lebih memastikan mbaknya tuh udah paham gitu persiapan tentang kehamilan ini. Ya boleh Mbak. Yang pertama tadi kan Mbak menjelaskan tentang perilaku hidup bersih dan sehat gitu, harus sering-sering mencuci tangan gitu kan, apalagi lagi corona kan Mbak ya, kita itu harus menjaga jarak dari orang lain gitu. Dan yang kedua tadi memenuhi gizi seimbang. Nah gizi seimbang ini mengonsumsi tablet FE kan, asam folat seperti contohnya itu sayuran, brokoli, buah-buahan tadi. Nah yang ketiganya tadi menjaga kebersihan alat reproduksi gitu. Kita harus menjaga kebersihan alat reproduksi kita kan Mbak. Yang keempat yaitu melakukan imunisasi teteh. Yang pertama tadi sebelum kita mau menikah, dan yang keduanya pada saat kehamilan ke-7, dan ketiganya dilakukan bukan itu Mbak ya, maaf saya potong dulu ya, bukan pas pas kehamilan ke-7 Mbak, tapi kehamilan pada usia ke-7 bulan. Iya betul. Nanti kalau ke-7 ini kan baru yang pertama ya Mbak ya, berarti lama banget kan. Belum paham juga kan Mbak. Ya nggak apa-apa, namanya juga baru kan Mbak ya. Yang keduanya itu pas kehamilan sudah 7 bulan gitu. Nah setelah 4 minggu sudah suntik kedua, itu disuntikan lagi imunisasi tetenya gitu. Nah yang kelima itu waspada pada penyakit menular kan, seperti HIV, hepatitis B, hepatitis C gitu kan tadi kan Mbak itu. Yang keenam itu menghindari asap rokok, mengonsumsi minuman yang beralkohol gitu. Jangan dikonsumsi Mbak ya. Menghindari minuman yang beralkohol. Iya gitu tadi. Berarti jangan salah. Itu ya Mbak persepsi. Pas suami merokok nggak boleh gitu kan, nggak boleh. Iya, harus harus dihindari. Bila perlu masnya disuruh dulu Mbak, dilarang dulu agar terjaga kan. Kitanya juga sehat kan Mbak kalau nggak merokok gitu. Alhamdulillah ya mbaknya udah mengerti gitu. Ada yang ingin ditanyakan lagi Mbak? Saya kira cukup Mbak. Cukup. Baiklah, kita tutup aja ya Mbak ya. Sharing-sharing konsultasinya ini. Nanti bisa datang ke sini lagi Mbak untuk konsultasi jika udah ikutan ya. Doain ya Mbak ya. Saya doain semoga mbaknya cepat dapat momongan, nanti janin sama ibunya tetap sehat-sehat. Kita tutup konsultasi ini dengan melepaskan napas banget. Alhamdulillah ya Mbak ya. Alhamdulillah. Ya baik ya Mbak, permisi ya Mbak, terima kasih udah mau menerima saya konsul di sini gitu. Assalamualaikum Mbak. Ya hati-hati di jalan ya Mbak. Waalaikumsalam. Turn it around and all that I can see, just another lemon tree.
I want